Oke, dengan saya di sini Anggun Dwinanda Nasution. Ada Anissa Erina Nenggolan, Lana Sari Rangkuti, Muhammad Iqbal Ihsani, Saidatul Akidah, Ridho Khairul Imam, Iski Putri Ramadhani, dan Andia Fitra Wardani. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwinanda Nasution dengan NIM 0101193124. Iklan dan lingkungan. Iklan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Iklan ada di mana-mana. Mulai bangun tidur, ke kamar mandi, kita menjumpai reklame yang menempel ada di Listerine, Pepsodent, sabun muka, dan lainnya. Selesai mandi, merias diri juga diterpa dengan iklan. Apalagi di luar rumah, semakin banyak sekali iklan yang kita jumpai. Ada poster, spanduk, baliho, dan lainnya. Pergi ke Alfamart, nemu iklan, mulai dari depan pintu masuk, hingga di dalamnya penuh dengan iklan pada setiap kemasannya. Dimanapun kita melangkah, pasti kita menemui iklan. Iklan berserakan di mana-mana, sehingga mustahil iklan tak memberi dampak dalam kehidupan keseharian kita. Oke, sampai di sini penjelasan dari Anggun. Selanjutnya, saya Anissa Erina Nenggolan dengan NIM 0101192066. Di sini saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengaruh ekonomi. Iklan sebagai transaksi atau peristiwa yang mampu mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat. Ada beberapa pengaruh ekonomi. Yang pertama, iklan sebagai kegiatan jual beli. Untuk menyampaikan pesan, pengiklan harus membayar media yang dipilih, memberi keuntungan pada agen iklan, membuat lapangan kerja. Iklan menjadi salah satu bidang bisnis yang menjanjikan. Industri periklanan menjadikan salah satu pilihan kerja yang menjanjikan. Seiring dicanangkannya di industri kreatif, iklan menjadi salah satu profesi yang bergengsi. Saat krisis ekonomi tahun 1998, industri periklanan merupakan salah satu industri yang cepat keluar dari keterpurukan. Kata AC Nielsen, belanja iklan 2001 senilai 9.717 triliun dan 2002 senilai 12 triliun. Adapun keterangannya, kenaikan 200% dari belanja iklan tahun 1997. Fantastis, bukan? Tahun 1997 ada 179 merek yang diiklankan di media utama nasional, dan tahun 2000 ada 237 merek. Artinya kalangan media masih mempercayai kita melakukan promosi produk melalui iklan. Periklanan mendatangkan pajak besar bagi daerah. Hai, perkenalkan nama saya Lana Sari Rangkuti dengan NIM 0101192028. Jadi saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang pengaruh iklan terhadap sosial dan budaya. Banyak sistem budaya baru yang lahir dan berubah. Salah satu faktornya yaitu iklan. Iklan dapat menyebabkan sosial budaya itu berubah karena iklan dapat mengubah psikologi seorang individu, lalu yang lambat laun akan mengkristal secara kolektif dan menjadikan perilaku masyarakat secara umum. Contohnya yaitu di bidang kecantikan. Dahulu kala, pada era 60-70-an, perempuan yang cantik ialah perempuan yang mempunyai tubuh kurus, kulit hitam, dan rambut yang bergelombang. Lalu, pada zaman sekarang, sama-sama kita ketahui jika perempuan yang cantik itu bukan hanya harus mempunyai kulit putih, punya badan ideal, tapi harus mempunyai kulit yang bersinar, atau yang sering kita dengar dengan kata glowing. Tidak hanya masalah kecantikan saja, iklan juga mengubah cara berpakaian kita, yang mana sama-sama kita ketahui
jika Indonesia itu menganut budaya timur. Kan cara berpakaian budaya timur itu tertutup. Tapi gara-gara iklan yang kita tonton di televisi, di majalah, di internet, cara berpakaian kita berubah. Yang tadinya tertutup, sekarang malah terbuka. Nyatanya, cara berpakaian terbuka itu ialah budaya orang barat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus pandai-pandai memilah dan memilih iklan yang dapat ditiru dan yang tidak usah ditiru. Seperti contohnya pakaian. Ya udah, kita cukup melihat saja, kita nggak usah ikut mengikutinya karena itu bukan budaya kita dan juga itu dilarang oleh agama kita. Di sini saya akan membahas mengenai pengaruh iklan terhadap perilaku manusia. Iklan tidak bisa terlepas dari yang namanya konsumen. Konsumen merupakan tujuan utama suatu iklan agar membeli produk yang diiklankan. Iklan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Sisi psikologi sebuah iklan yang menarik akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengiklan. Sebaliknya, iklan yang tidak dapat mencermati sisi psikologi target marketnya tidak akan membawa produk tersebut mencapai kejayaannya. Konsumen selalu ingin memiliki produk-produk yang baru yang ditawarkan oleh iklan melalui media informasi seperti internet, televisi, dan media lainnya. Perilaku inilah yang sangat disenangi oleh produsen. Proses pembelian inilah yang digunakan oleh pengiklan untuk bisa mempengaruhi konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Ada beberapa iklan yang lebih menekankan rasional dan ada pula iklan yang lebih menekankan emosional. Situasi tertentu dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap merek produk atau jasa tertentu. Terdapat 4 model struktur sikap konsumen terhadap merek produk atau jasa, yaitu antara lain: yang pertama, model sikap 3 komponen, yang kedua, model sikap multisifat, yang ketiga, model mencoba mengkonsumsi, dan yang keempat, model sikap terhadap iklan. Perlu teman-teman ketahui, model sikap 3 komponen terdiri dari komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Komponen kognitif yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Komponen afektif merupakan emosi atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu. Komponen konatif berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Konsumeristis ini diartikan sebagai yang pertama, suatu kekuasaan kultural dalam masyarakat kapitalis modern yang berorientasi kepada pemasaran dan pemakaian barang-barang dan jasa-jasa pelayanan. Yang kedua, suatu kultural yang membedakan status dan membagi pangsa pasar dari masyarakat modern ketika cita rasa individu tidak hanya merefleksikan lokasi-lokasi sosial atau umur, gender, pekerjaan, etnik, dan sebagainya, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai sosial dan gaya hidup individu para konsumen. Jerry and Jerry, tahun 1991. Oke baik, perkenalkan, nama saya Saidatul Akidah dengan NIM 01011931151. Di video ini, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai lingkungan sosial di dalam periklanan beserta pengaruhnya. Untuk selengkapnya, berikut akan saya jelaskan. Menurut Bintarto dan Surastopo, lingkungan sosial adalah lingkungan tempat seseorang berinteraksi yang memiliki beberapa aspek, diantaranya yang pertama yaitu sikap kerohanian, yang kedua sikap kemasyarakatan, dan yang ketiga yaitu sikap kejiwaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial merupakan segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia yang memberikan pengaruh pada manusia tersebut, serta manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman, atau bahkan orang lain di sekitarnya yang belum dikenal. Perlu kita ketahui teman-teman, jadi lingkungan sosial di dalam periklanan ini ternyata berpengaruh besar terhadap konsumen, apalagi terhadap perkembangan hidup secara langsung. Konsumen bisa dipengaruhi oleh lingkungan sosial melalui iklan yang dibuat dari beberapa perusahaan.
Apabila iklan yang dibuat itu berpengaruh baik, maka konsumen pun akan merasakan hal-hal positifnya. Dan sebaliknya, apabila iklan yang dibuat itu berpotensi buruk, maka konsumen pun akan dipengaruhi hal-hal negatif. Sebagai contoh, iklan rokok misalnya. Nah, itu kan memiliki dampak yang buruk terhadap anak-anak di bawah umur. Dengan adanya iklan rokok tersebut, lingkungan sosial bagi anak-anak akan semakin meningkat dan dapat merugikan konsumen juga. Walaupun bagi perusahaan itu berdampak baik dikarenakan periklanan yang dibuat dapat menarik banyak konsumen, akan tetapi iklan rokok tersebut juga berdampak negatif bagi kesehatan para konsumen yang memakai produk rokok tersebut. Nah, maka dari itu, lingkungan sosial di dalam periklanan mempunyai batasan tertentu untuk membuat iklan yang dapat merugikan konsumen dan perusahaan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial di dalam periklanan menunjukkan bahwa lingkungan adalah faktor terpenting untuk konsumen. Pengaruh sosial dapat bersifat individu dari iklan yang lambat laun akan mengkristal secara kolektif oleh perilaku masyarakat secara umum. Dan perilaku ini biasanya membentuk sistem nilai, gaya hidup, termasuk standar dari moral dan etika. Nama saya Ridho Khairul Imam dengan NIM 0101192023. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dengan judul Gaya Hidup. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Iklan dapat menciptakan gaya hidup seseorang. Iklan adalah sebuah produk budaya yang sekaligus berperan dalam membentuk budaya di masyarakat. Misalnya, gaya rambut atau gaya berbusana masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, iklan juga dapat mempengaruhi cara masyarakat yang tidak hanya sebagai kebutuhan, namun sebagai gaya hidup. Faktor lain yang dapat memberi pengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen adalah merek produk. Menurut Shimamura 2003, bahwa merek yang kuat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh ahli ekonomi Kotler 2000, yang mengatakan keputusan pembelian pada dasarnya merupakan keputusan untuk membeli merek yang paling disukai oleh konsumen, berdasarkan pertimbangan di antara merek-merek pilihan. Pengetahuan mengenai perbedaan gaya hidup dan kepribadian membantu para pemasar dalam memilih segmen yang dibidik untuk produk baru, dan kemudian merancang strategi promosi untuk segmen tertentu. Para peneliti konsumen tertarik pada faktor-faktor kepribadian kognitif yang mempengaruhi berbagai aspek perilaku konsumen. Kebutuhan akan kognisi mengukur kebutuhan seseorang untuk berpikir. Riset yang pernah dilakukan menyatakan bahwa konsumen yang tinggi kebutuhan akan kognisinya mungkin lebih responsif terhadap bagian iklan yang banyak memuat informasi atau deskripsi yang berhubungan dengan produk. Konsumen yang relatif rendah kebutuhannya akan kognisinya mungkin lebih tertarik pada latar belakang atau aspek di sekitar iklan, seperti model yang menarik atau selebriti yang terkenal. Perkenalkan, nama saya Iski Putri Ramadhani akan menjelaskan mengenai personifikasi merek. Nah, berbagai cara digunakan para pengiklan untuk menyebarluaskan iklannya, salah satunya dengan menggunakan metode personifikasi merek. Nah, kemudian apa itu personifikasi merek? Nah, personifikasi merek adalah sebuah pendekatan iklan yang mana dengan menggunakan sifat-sifat atau karakter manusia. Kemudian, personifikasi merek juga dikenal sebagai brand personifikasi, yaitu dapat membuat merek jadi lebih menarik, lebih mudah untuk diingat, bahkan bisa menjadi alat untuk mengekspresikan identitas dari konsumennya. Kemudian, contoh personifikasi yang jelas yaitu berasal dari perusahaan Linea Directa, di mana Matthias Prats berfungsi sebagai sumber iklan, mengandalkan orang terkenal untuk mengiklankan suatu produk. Tidak hanya sebagai sumber periklanan, tetapi juga dapat dianggap sebagai personifikasi merek yang diiklankan. Kemudian, mengikuti strategi personifikasi dapat mengarahkan kita untuk menghubungkan merek dengan tempat kita bekerja
kepada publik. Nah, dengan cara yang lebih cepat, yaitu menunjukkan kepribadian yang telah diciptakan. Kemudian daripada itu, ada banyak sekali merek di dunia ini yang menggunakan sumber daya ini untuk menciptakan keterlibatan dan juga meningkatkan penjualan mereka. Halo teman-teman semuanya, saya Andia Fitra Wardani dengan NIM 0101192025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan warna dalam lingkungan sosial dan iklan. Nah, jadi di dalam lingkungan sosial, warna mempunyai arti tertentu bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam menentukan sebuah warna, diperlukan pertimbangan tertentu yang dipercaya oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, begitupun dengan suatu produk perlu mempertimbangkan akan memakai warna tertentu sesuai dengan karakter dari produknya tersebut. Nah, masyarakat sebagai konsumen akan menghubungkan berbagai faktor kepribadian ke dalam warna tertentu. Dan pengiklanan di sini harus lebih berhati-hati dalam memilih warna. Nah, jadi pengiklanan harus mengetahui siapa target market yang akan dicapai ataupun yang akan dibuat, karena warna memiliki arti yang berbeda bagi kelompok masyarakat tertentu. Contohnya saja, banyak restoran cepat saji yang menggunakan kombinasi warna yang cerah, seperti MC Donald yang mempunyai warna dominan kuning yang mengartikan bahwa berarti itu cemerlang. Warna-warna tersebut jika dihubungkan dengan pelayanan yang cepat dan murah pada MC Donald tersebut. Nah, adapun kepribadian dan hubungannya dengan warna yang akan dipilih. Seperti contoh dengan warna biru. Warna biru ada hubungan dengan kepribadian, yang mana warna biru ini orangnya itu menghormati perintah dan wewenang. Adapun pengertian dari pemasarannya, contohnya nih seperti dalam produk susu skim, yang mana warna biru ini menandakan bahwa susu ini rendah kalori. Adapun dalam produk kopi, jika kemasannya biru dapat dianggap sebagai kopi yang ringan gitu. Adapun contoh seperti warna merah, di dalam hubungan kepribadiannya, warna merah ini penyayang, mengasyikkan, hangat, penuh gairah dan kuat. Sedangkan dalam pengertian pemasarannya, contohnya ini dalam makanan, membuat makanan lebih beraroma dan lebih enak. Jika dalam kopi, dalam kemasan merah dapat dianggap sebagai lebih yang kaya rasa.